Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dilancarkan urusannya dan dimudahkan segala urusannya. Sampai di pertemuan ke berapa nih? 45. Setelah kemarin tentang rasio, sekarang ini tentang menentukan bobot magnet. Kenapa magnet tuh kalau untuk buat motor istilahnya tarung atau kuda pacu ada istilah harus dibubut atau bagaimana? Itu sih tergantung keperluannya, peruntukannya masing-masing, dan tergantung si peraciknya. Sebenarnya gini, sedikit aja cerita dari saya. Ini menurut saya, sepengetahuan saya, selama saya meriset motor, dan demi Allah saya akan berbaginya di sini sedikit bocorannya. Jadi yang pernah saya rasakan itu, jikalau motor berat standar magnet itu biasanya di angka 16, 15, ada juga yang sampai 2 kilo ada. Tuh MX kurang tahu karena dia ada pemberat di belakang tuh, konde-kondean tuh sampai berat banget. Karakter motor dengan bobot magnet yang sangat berat biasanya itu ditemuinnya di motor yang struknya agak tinggi. Jadi dia itu mengincar putaran atas. Logikanya, semakin enteng magnet ini, semakin galak putaran bawah. Tuh. Jadi RPM mudah digapai. Tuh. Dan berat si magnet ini harus berhubungan dengan berat balancing di kanan. Misalnya sedikit, balancing di kanan biasanya beratnya 800, magnet ini biasanya 1 kilo. Kalau saya seperti itu, jujur aja, saya seperti itu. Atau boleh juga balancing di kanan beratnya 1 kilo, magnet dibuat 800, tergantung peruntukannya. Misal, mungkin untuk kalau road race, buat road race kan dia mainnya hig down, dia juga stop and go di atasnya. Biasanya dia membutuhkan magnet yang tidak terlalu berat. Cari berat yang ideal. Makanya kebanyakan buat road race itu memakai pengapian paling laris itu YZ. Kenapa? Karena YZ itu kalau nggak salah beratnya varian, kalau nggak salah 400 atau 600 gitu. Atau bubut magnet standar dijadikan beratnya 800. Namun untuk kuda pacuan kita, entah trek 400, trek 500, sampai trek 1200 itu, di sini saya udah yakin kalian udah bisa berpikir, oh berarti menentukannya sekian dong. Nah, itu tergantung kalian masing-masing. Karena semakin berat magnet ini, semakin baik putaran atas. Namun kita sulit untuk menggapai putaran bawah. Tuh, sepertinya motor di bawah itu remote. Namun di sini berbeda dengan motor yang sudah ada balancingnya ya. Balancing bukan balancing yang menempel di karkas, namun dia benar-benar balancing seperti motor Ninja, Satria EPU, terus RX-Jet. Jadi Krypton dulu ada Krypton. Jadi dia ada bantuan balancing lagi untuk membantu putaran atas dan meminimalisir getaran pada motor. Jadi main magnetnya itu tidak terkunci di magnet doang gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar menyatukan antara berat si balancing yang untuk menghilangkan getaran ini sama berat magnet dan sama bagian kanan. Kalau seperti RX-Jet, seperti Satria EPU, seperti Ninja, dia kan bagian kanan ini kan lossnya ini udah nggak ada balancing gitu kan. Jadi dia mau nggak mau, karena dia cc-nya besar, seperti RX-Jet, seperti Ninja, seperti RG, jadi dia berat magnetnya itu kalau nggak salah hampir 1 kilo lebih, 1,5 lebih, dan dia ada balancing ini gunanya untuk meredam getaran, menambah torsi putaran atas. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk magnet dientengin, dia bawa gala, tapi permainan dari balancing tengahnya ini, istilahnya buat peredam getaran ini nggak dimainin gitu istilahnya. Jadi harus menyesuaikan. Jadi kalau buat bosku-bosku ini bagaimana? Berapa idealnya kalau untuk motor 500 meter? Berapa idealnya untuk 201? Dan berapa idealnya untuk harian? Nah, kalian udah bisa menyimpulkan sendiri kan? Di sini. Kalau buat 201 kayaknya enteng itu kayaknya lebih bagus karena putaran lebih cepat. Tapi lihat dulu cc-nya berapa juga. Nah, jadi ya motor itu satu kesatuan. Ya saya hanya bisa seperti ini, kalian sendiri yang bisa bermain sendiri, berhitung-hitung sendiri, kesimpulan semua ada di kalian semua. Oke, untuk kesempatan kali ini sampai di sini. Bila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus dengan mengklik tombol subscribe, like, comment, share, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya, biar kita terus bisa berbagi di channel kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.